Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2, dari kelas AK41R, kelompok 3, bab investment. Izin memperkenalkan diri, saya Safa dengan NIM 2023 1211085. Dengan saya Fadia Razak dengan NIM 2023 1211087. Perkenalkan, saya Renalda Audi Mawar Putri Suhadi dengan NIM 2023 1211003. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang investment atau investasi. Adapun aspek-aspek pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama itu ada debt investment. Nah, debt investment itu apa sih? Debt investment adalah investasi dalam bentuk instrumen utang, di mana investor meminjamkan uang kepada penerbit, bisa pemerintah, perusahaan, atau industri lain, dengan imbalan pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Contoh dari debt investment sendiri meliputi obligasi, surat utang, dan pinjaman yang dapat diperdagangkan. Nah, ada juga nih sedikit saya akan menjelaskan tentang karakteristik debt investment. Yang pertama, ada pendapatan tetap. Pendapatan tetap ini yang dimaksud adalah investor menerima bunga secara periodik. Yang kedua, jatuh tempo. Yang dimaksud jatuh tempo ini adalah ada tanggal tertentu di mana pokok investasi harus dikembalikan. Nah, yang ketiga, ada resiko lebih rendah. Nah, ini dimaksud adalah dengan dibandingkan investasi saham, risiko umumnya lebih rendah karena ada kepastian pembayaran bunga dan pokok. Yang keempat, ada likuiditas bervariasi. Nah, beberapa instrumen ini bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, sementara yang lain harus ditahan sampai jatuh tempo. Lalu, aspek pembahasan yang kedua ada a closer look at debt investment. Nah, a closer look at debt investment ini berarti melihat lebih dalam atau menganalisis lebih detail tentang investasi berbasis utang. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti jenis-jenis debt investment, cara kerjanya, risiko, keuntungan, dan juga dampak-dampak dalam dunia keuangan. Nanti kita akan bahas juga analisis lebih dalam tentang debt investment. Lalu pembahasan yang ketiga kita akan membahas head for collection and selling. Nah, apa sih head for collection and selling dalam investment? Dalam konteks investasi, head for collection and selling bukan istilah keuangan yang umum digunakan. Namun, jika dikaitkan dengan investment, istilah ini bisa merujuk pada dua konsep. Yang pertama yaitu bisa berarti sesuatu investasi atau piutang sedang dalam proses penagihan atau inkaso. Lalu yang kedua adalah contoh dari konsep yang pertama adalah jika seseorang investor memiliki surat hutang atau obligasi yang jatuh tempo, mereka mungkin akan mengadakan head for collection untuk menagih pembayaran pokok dan bunga dari si penerbit. Nah, konsep yang kedua, head for selling atau penjualan investasi, ini mengacu pada keputusan dan untuk menjual investasi, baik itu saham, obligasi, maupun aset lainnya. Lalu, aspek yang keempat, yaitu equity investment. Equity investment adalah investasi dalam bentuk kepemilikan saham di suatu perusahaan. Investor membeli saham sebagai bentuk kepemilikan dengan harapan mendapatkan keuntungan dan dividen jika dibagikan dan kenaikan harga saham di masa depan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga mengenai equity investment ini.
Nah, yang selanjutnya itu ada equity investment non-trading. Apa sih equity investment non-trading ini? Saya akan sedikit menjelaskan. Ini adalah investasi ekuitas yang tidak diperjualbelikan secara aktif di pasar sekunder atau bursa saham. Nah, equity investment non-trading ini berarti investasi tersebut biasanya dimiliki dalam jangka panjang dan tidak untuk spekulasi jangka pendek. Nanti kita akan bahas juga karakteristiknya bagaimana, serta ciri-cirinya bagaimana. Lalu yang terakhir kita akan membahas tentang equity method. Nah, equity method dalam akuntansi investasi ini adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat investasi dalam perusahaan. Lain ketika investor memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan yang diinvestasikan, tetapi tidak mengendalikan sepenuhnya. Biasanya metode ini digunakan saat investor memiliki kepemilikan saham antara 20% hingga 50% dari perusahaan target. Nah, kita nanti juga akan bahas cara kerja beserta akun-akun dari equity method ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang debt investments. Itu tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Debt investment adalah investasi dalam bentuk instrumen utang, di mana investor meminjamkan uang kepada si penerbit, lalu dengan imbalan pembayaran bunga secara berkala dan pembelian pokok pada saat jatuh tempo. Itu kurang lebih pengertian tentang debt investment. Lanjut lebih dalam lagi, kita akan membahas dua jenis aset keuangan. Nah, di dalam aset keuangan itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada investasi utang atau debt investment yang akan kita bahas saat ini. Dan yang kedua ada investasi ekuitas atau equity investment. Itu nanti akan dibahas dengan rekan saya selanjutnya. Gitu. Nah, kalau di debt investment itu contohnya adalah obligasi. Nah, kalau di investment equity investment itu ada saham gitu. Nah, dari debt investment sendiri ini punya karakteristik. Yang pertama ada pendapatan tetap. Ini berarti investor menerima bunga atau kupon secara berkala. Dan yang kedua, karakteristik dari debt investment ada jatuh tempo. Ada tanggal-tanggal tertentu di mana pokok investasi harus dikembalikan. Itu namanya jatuh tempo. Lalu yang ketiga, ada resikonya lebih rendah dibandingkan saham karena ada kepastian pembayaran bunga dan pokok kecuali jika penerbit gagal bayar. Dan yang terakhir, karakteristik yang keempat adalah likuiditas bervariasi. Beberapa instrumen dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, sementara yang lain harus ditahan sampai jatuh tempo. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke aset keuangan, jenis-jenis dari debt investment sendiri ini adalah ada obligasi, mungkin teman-teman familiar dengan obligasi atau bonds. Obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan pembayaran bunga tetap atau variabel. Yang kedua, jenis-jenis debt investment, ada surat berharga pasar uang atau money market investment. Ini seperti treasury bills, commercial papers, dan sertifikat deposito yang berjangka pendek. Lalu, yang ketiga dari contoh debt investment ada pinjaman korporasi atau corporate loans. Ini kredit yang diberikan dari bank kepada perusahaan dengan bunga tertentu. Dan jenis debt investment yang keempat ada sukuk atau obligasi syariah. Nah, ini mungkin eh, baru ya, obligasi yang termasuk baru. Yaitu ada instrumen utang yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana imbal hasil berasal dari pembayaran keuntungan, bukan bunga. Gitu. Nah, saya juga mau menjelaskan lebih dalam tentang debt investment ini.
yaitu keuntungan-keuntungannya nih dari debt investment. Yang pertama itu pendapatan tetap pastinya dan stabil dari bunga. Lalu yang kedua, resiko lebih rendah dibanding saham. Yang ketiga, bisa menjadi instrumen diversifikasi dalam portofolio investasi. Nah, namun di balik keuntungan-keuntungan debt investment ini juga mempunyai resikonya. Di antara lain adalah resiko kredit. Resiko kredit ini berarti penerbitan gagal membayar bunga atau pokok utang. Jadi, jika penerbit gagal membayar bunga atau pokok utang, ini beresiko juga bagi si pembeli obligasi itu ataupun yang lainnya. Terus yang kedua ada resiko suku bunga. Nah, resiko suku bunga ini jika suku bunga naik, nilai obligasi di pasar sekunder bisa turun. Tuh. Yang ketiga ada resiko inflasi. Inflasi juga mempengaruhi debt investment. Gitu. Inflasi yang tinggi bisa mengurangi daya beli hasil investasi. Tuh. Nah, debt investment sendiri banyak digunakan oleh investor yang menginginkan keamanan dan pendapatan tetap seperti dana pensiun dan individu dengan profil risiko rendah. Gitu. Nah, ada pun aset-aset keuangan. Nah, setiap aset itu bisa berbentuk yang pertama kas atau cash. Terus yang kedua ada investasi ekuitas di perusahaan. Ini bisa saham biaya atau saham preference. Dan yang terakhir ada kontrak untuk menerima kas dari pihak lain, pinjaman, piutang maupun obligasi. Tuh. Nah, untuk selanjutnya masih debt investment. Nah, debt investment ditandai dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu dari pokok dan bunga atas jumlah pokok yang terutang. Lanjut yang kedua, IASB. IASB atau International Accounting Standards Board atau Standar Akuntansi Investasi. IASB ini adalah badan internasional yang menetapkan standar akuntansi global, termasuk cara perusahaan mencatat dan melaporkan investasi. Nah, standar IASB ini yang diberikan terutama terdapat dalam IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, IASB ini mengatur aset keuangan dapat diklasifikasikan dan diukur menggunakan dua pendekatan penilaian. Yang pertama, ada pendekatan biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Dan yang kedua, ada nilai wajar atau fair value. Nah, sebelum masuk ke pendekatan penilaian, kita bahas dulu tentang si standar-standar IASB ini. Terkait investasi, dalam standar IASB ini terdapat beberapa peraturan-peraturan, ada 5. Yang pertama itu ada di dalam IAS 32, yaitu Financial Instruments Presentation. Terus yang kedua diatur dalam IAS 39, Financial Instruments Recognition and Measurement. Nah, IAS 39 ini digantikan oleh IFRS 9. Terus IFRS 9 Financial Instruments ini pengganti dari si IAS 39 tadi. Terus yang keempat ada IAS 40 Investment Property. Dan yang terakhir diatur dalam IAS 28 Investment in Associates and Joint Ventures. Itu. Nah, kenapa sih harus diatur dalam IASB ini? Nah, penting nih standar IASB dalam investasi. Yang pertama, memberikan transparan dalam pelaporan investasi. Yang kedua, memastikan konsistensi dalam pencatatan investasi di berbagai negara. Lalu yang ketiga, membantu investor memahami resiko dan nilai investasi yang sebenarnya. Nah, dua kriteria untuk mengklasifikasikan dan mengukur aset keuangan, yaitu tadi ada amort, amortisasi cost dan juga value cost
atau nilai wajar. Nah, apa sih amortisasi kos itu? Amortisasi kos adalah metode pengukuran aset keuangan yang digunakan untuk aset yang diharapkan akan di-hold hingga jatuh tempo. Jadi intinya, biaya perolehan amortisasi atau amortis cost ini adalah metode di mana aset yang diharapkan akan di-hold dulu sebelum jatuh tempo dengan arus kas yang tetap pokok dari bunga gitu. Metode ini diterapkan sesuai dengan IFRS 9 dan digunakan untuk instrumen keuangan yang memenuhi dua kriteria berikut. Yang pertama, ada model bisnis untuk memegang hingga jatuh tempo, dan yang kedua, arus kas hanya terdiri dari pokok dan bunga. Nah, cara menghitung amortis cost ini bagaimana gitu? Metodenya adalah bunga efektif atau effective interest rate, EIR. Bunga efektif adalah tingkat diskonto yang membuat nilai kini dari arus kas masa depan aset tersebut sama dengan nilai tercatatnya pada awal gitu. Nah, langkah-langkah pengukurannya yang pertama adalah nilai perolehan awal. Aset dicatat pada nilai perolehan awal yaitu harga beli atau harga transaksi awal. Yang kedua ada pengukuran bunga. Bunga dihitung berdasarkan bunga efektif selama periode yang relevan. Yang ketiga, penurunan nilai atau impairment. Jika nilai tercatat lebih besar dari nilai yang dapat dipulihkan, maka dilakukan penurunan nilai impairment dan diakui sebagai kerugian. Itu cara-cara menghitung amortisasi. Atau rumusnya adalah AC, amortisasi cost sama dengan P PV ditambah dalam kurung interest earned dikurang cash receivable. Cash receive. Nah, PV itu apa sih? PV itu present value atau nilai sekarang investasi. Nah, ditambah dalam kurung interest earned bunga yang diperoleh menggunakan EIR dikurangi dengan cash receive atau pembayaran bunga atau pelunasan pokok yang diterima. Nah, itu tadi cara-cara amortis cost. Lalu sekarang cara-cara menghitung fair value. Nah, fair value sendiri itu dikenal dengan nilai wajar, adalah bunga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayarkan untuk mengalihkan suatu kewajiban dalam transaksi yang teratur atau perilaku atas perilaku pasar dan tanggal pengukuran. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan bahas dua kriteria untuk mengklasifikasikan dan mengukur aset keuangan. Nah, yang pertama ada model bisnis yang digunakan perusahaan untuk mengelola aset keuangan. Apakah aset tersebut dimiliki untuk mengharapkan arus kas kontraktual? Yang kedua, karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Apakah aset tersebut memiliki arus kas yang dapat dipastikan dengan andal atau tingkat kepastian diperolehnya arus kas? Nah, yang pertama nih, model bisnis atau bisnis model test. Ini digunakan untuk menentukan bagaimana perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan keuntungan. Ada tiga kategori. Yang pertama itu hold to collect atau amortis cost. Jika aset dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual hingga jatuh tempo. Yang kedua ada hold and self, fair value through other comprehensive income atau FVOC. Nah, jika aset dapat dijual sebelum jatuh tempo, tetapi bukan untuk trading aktif. Dan yang ketiga ada trading fair value through profit or loss atau FVIP-TPL. Jika aset dimiliki untuk tujuan spekulatif atau trading aktif. Nah, untuk karakteristik yang kedua, ini ada karakteristik arus kas kontraktual atau cash flow karakteristik test. Nah, ini menilai apakah si arus kas dari aset keuangan hanya terdiri dari pokok dan bunga atau solely payments of principal and interest atau SPPI test. Nah, cash flow karakteristik test ini juga jika arus kas hanya mencerminkan pokok dan bunga, aset bisa diukur pada amortis cost atau FVOC.
Nah, jika mengandung elemen lain seperti derivatif atau komponen ekuitas, aset harus diukur pada FVTPL. Nah, kombinasi dari dua kriteria ini untuk pengukuran aset keuangan, yang pertama, model bisnis itu arus kas hanya pokok dan bunga tes dan kategori pengukuran saja. Terus juga termasuk hold to collect, hold and sell gitu. Nah, untuk arus kas pokok dan bunga SPP ITES itu tidak ada di trending gitu. Nah, selanjutnya ada pendekatan akuntansi atau klasifikasi dan pengukurannya. Jenis investasinya ada dua, yaitu utang dan juga ekuitas. Nah, penilaian kriteria akuntansinya adalah utang dimiliki untuk ditagih atau held for collection, ditambah memiliki arus kas kontraktual. Lalu utang juga tidak dimiliki untuk ditagih atau trading, held for collection and selling. Nah, kalau ekuitas tidak memiliki arus kas kontraktual, jadi utang dibagi dua, ada amortis cost dan juga fair value. Sedangkan untuk ekuitas ini hanya fair value saja, gitu. Nah, tadi sudah dibahas juga. Untuk lebih dalamnya, model bisnis atau bisnis model test ini ada tiga, yaitu held to collect. Held to collect adalah jika aset dipegang hingga jatuh tempo untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Nah, ada juga held and sell. Nah, ini jika aset bisa dijual sebelum jatuh tempo, tetapi bukan untuk spekulasi. Dan yang terakhir ada trading atau FVTPL, jika aset dibeli untuk diperjualbelikan secara aktif di pasar. Nah, tadi juga sempat dibahas karakteristik arus kas atau cash flow characteristic test atau SPPI test. Gitu. Nah, untuk held to collect, dia itu mempunyai arus kas hanya pokok dan bunga SPPI test. Terus kategorinya juga amortize. Atau held on and sell itu dia juga mempunyai arus kas hanya pokok dan bunga atau SPPI test. Nah, kategori pengukurannya bisa fair value. Kategori pengukuran itu FVOC. Untuk trading dia tidak mempunyai SPPI test dan untuk kategori pengukurannya juga dia menggunakan FVTPL. Nah, untuk metode pengukuran aset keuangan tadi juga sudah dijelaskan, yaitu amortize dan atau biaya perolehan, fair value through other comprehensive income atau VVOC. VVOC ini digunakan ketika aset yang bisa dijual sebelum jatuh tempo, tetapi bukan untuk trading. Nah, yang ketiga ada fair value through profit or loss atau FVTPL. Ini digunakan untuk aset yang diperjualbelikan secara aktif atau mengandung elemen derivatif. Keuntungan atau kerugian dicatat langsung dalam laporan laba rugi, gitu. Nah, kesimpulannya, klasifikasi tadi dan pengukuran investasi keuangan bergantung pada model bisnis perusahaan dan karakteristik arus kasnya. Metode yang digunakan bisa berupa amortisasi, eh, fair value. Fair value ada dua jenis, ada VVOC dan juga FVTPL, sesuai dengan standar IFRS 9. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai PPT, yaitu mengenai A Closer Look at Debit Investment. Sorry, Kak. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang A Closer Look at Debt Investment, yaitu perusahaan dapat mengelompokkan investasi utang menjadi tiga kategori. Apa aja sih tiga kategori itu? Yang pertama itu ada held for collection, yang kedua itu ada held for collection and selling, dan yang terakhir itu ada trading. Nah, untuk berdasarkan kategori-kategorinya yang tadi, yaitu mereka mempunyai valuation,
unrealized gains or loss atau keuntungan atau kerugian, dan juga other income atau pendapatan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada held for collection. Nah, untuk valuasinya itu tuh dia amortized cost. Nah, untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yaitu tidak diakui. Nah, untuk pendapatan lain yaitu bunga diakui saat diterima serta keuntungan dan kerugian dari penjualan. Lalu selanjutnya ada held for collection and selling. Untuk valuasinya yaitu fair value, dan untuk unrealized gain or loss-nya atau keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yaitu diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Lalu untuk other income-nya atau pendapatan lainnya yaitu bunga diakui saat diterima serta keuntungan dan kerugian dari penjualan. Nah, yang terakhir itu ada trading. Nah, untuk valuasinya yaitu fair value, dan untuk unrealized gain or loss-nya atau keuntungan atau kerugian yang belum direalisasinya yaitu diakui dalam laba bersih. Nah, untuk other income-nya atau pendapatan lainnya yaitu bunga diakui saat diterima serta keuntungan dan kerugian dari penjualan. Jadi, secara keseluruhan, nah slide ini tuh menjelaskan bagaimana perusahaan mencatat dan melaporkan investasi utang tergantung pada tujuan kepemilikannya. Nah, dengan perbedaan dalam metode penelitian, pengakuan keuntungan atau kerugian, serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai investasi utang. Jadi, investasi utang itu adalah bentuk investasi yang dilakukan perusahaan dengan membeli instrumen keuangan berbasis utang. Seperti contohnya itu kayak obligasi atau surat utang. Nah, perusahaan ini dapat mengelompokkan investasi utang berdasarkan tujuan kepemilikannya dan bagaimana investasi tersebut akan diperlakukan dalam laporan keuangan. Contohnya itu ada tiga tadi, ada hold for collection and selling, dan juga trading securities. Gitu. Nah, kalau misalkan hold for collection, itu tuh investasinya itu diperoleh dengan tujuan utama, yaitu untuk ditahan hingga jatuh tempo dan menghasilkan pendapatan bunga. Nah, untuk obligasi atau surat utang dalam kategori ini, itu dicatat dengan amortized cost, yang berarti nilai investasi akan disesuaikan seiring waktu untuk mencerminkan amortisasi premi atau diskonto. Nah, untuk keuntungan atau kerugiannya juga tidak diakui sampai investasi dijual, sedangkan untuk pendapatannya itu diakui saat diterima dalam bentuk bunga. Nah, untuk dampak ke laporan keuangannya yaitu tidak mempengaruhi laba bersih serta secara kecuali atau penjualan sebelum jatuh tempo. Nah, untuk yang kedua itu ada held for collection and selling. Kategori ini mencakup investasi yang dimaksudkan untuk ditahan dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga memiliki kemungkinan nih untuk dijual sebelum jatuh tempo. Nah, valuasi investasi dalam kategori ini tuh menggunakan fair value, yang berarti nilai investasi dapat berubah sesuai dengan nilai pasar saat ini. Nah, jadi untuk keuntungan dan kerugiannya, selain yang tadi saya jelaskan tadi, itu juga itu tidak langsung masuk ke dalam laba bersih, tetapi dicatat sebagai pendapatan komprehensif lain dalam ekuitas. Tuh. Selanjutnya ada trading juga, perdagangan sekuritas uang. Nah, kalau trading ini tuh investasi ini diperoleh dengan tujuan untuk diperjualbelikan dalam waktu singkat guna memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Nah, valuasi investasi ini juga menggunakan fair value. Namun, keuntungan atau kerugian itu dari perubahan nilai pasar langsung diakui dalam laba bersih. Oke. Jadi kesimpulannya itu tuh pemilihan kategori investasi utang itu sangat penting bagi perusahaan. Karena apa? Karena dapat mempengaruhi pelaporan keuangan, laba rugi, dan juga ekuitas. Hold for collection lebih stabil karena tidak terpengaruh fluktuasi pasar. Sedangkan held for collection and selling dia lebih menawarkan fleksibilitas tetapi dapat mempengaruhi ekuitas.
Nah, sedangkan trading itu dia memiliki resiko tinggi karena perubahan nilai pasar langsung mempengaruhi laba bersih kayak gitu. Jadi kategori ini juga berpengaruh terhadap strategi keuangan perusahaan. Jadi tergantung pada apakah perusahaan ingin fokus pada pendapatan bunga jangka panjang atau pengambilan keuntungan dari perubahan harga pasar di investasi utang. Oke, selanjutnya next. Bisa next. Sorry. Nah, ini adalah debt investment atau held for collection and selling. Jadi, di investasi utang dengan motif held for collection and selling memiliki perlakuan akuntansi yang sama dengan investasi utang dengan held for collection selama periode pelaporan. Selama periode pelaporan atau menggunakan biaya peroleh selama periode pelaporan itu. Nah, menggunakan biaya perolehan di amortisasi atau amortized cost. Namun, pada tanggal pelaporan, perusahaan itu harus menyesuaikan amortized cost ke fair value. Juga adanya keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain di laporan laba dan juga rugi. Nah, jadi untuk pengertian dari debt investment ini, itu tuh perlakuan akuntansinya hampir sama dengan investasi utang yang hanya untuk dikoleksi atau held for collection, tetapi ada tambahan pencatatan perubahan nilai wajar dalam laporan keuangan. Dan juga held for collection and selling ini tuh bentuk investasi utang di mana investor membeli surat utang dengan tujuan untuk mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga, tetapi juga mungkin menjualnya sebelum jatuh tempo. Nah, contoh kasus sederhananya itu tuh misalkan sebuah perusahaan membeli obligasi senilai 100 juta dengan kupon 5% per tahun. Jadi, jika perusahaan memegang obligasi ini sampai jatuh tempo, maka pendapatan bunga akan diakui setiap tahun. Namun, jika di akhir tahun nilai pasar obligasi naik menjadi 105 juta, maka selisih 5 juta akan dicatat sebagai keuntungan yang belum direalisasi dalam penghasilan komprehensif lain. Nah, jika obligasi akhirnya dijual dengan harga 107 juta, maka 7 jutanya itu akan masuk ke laba rugi sebagai keuntungan yang direalisasi. Lalu selanjutnya, itu ada equity investment represent. Nah, untuk yaitu ada hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Lalu ada juga hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan pada harga yang telah disepakati atau ditentukan. Untuk biaya perolehan investasi ekuitas mencakup antaranya yaitu ada harga pembelian sekuritas dan juga komisi broker dan biaya lain yang terkait dengan pembelian beban. Nah, jadi equity investment itu adalah bentuk investasi di mana investor membeli saham perusahaan untuk mendapatkan hak kepemilikan. Nah, investor juga bisa memperoleh saham biasa, saham preferen, atau bentuk saham modal lainnya. Nah, kepemilikan saham memberikan hak kepada investor untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Lalu ada resiko dan potensi keuntungannya nih. Untuk keuntungannya itu apa aja sih? Jadi untuk keuntungannya itu jika harga saham meningkat, investor bisa menjual sahamnya dengan harga lebih tinggi dan memperoleh capital gain. Nah, lalu juga ada jika perusahaan membagikan dividen, investor juga mendapatkan penghasilan pasif. Untuk resikonya, yaitu ada harga saham bisa turun karena kondisi pasar atau kinerja perusahaan yang buruk menyebabkan kerugian bagi investor.
Lalu juga ada tidak semua perusahaan membagikan dividen secara konsisten. Nah, untuk kasus sederhananya ini, eh, misalkan seorang investor itu tuh membeli 100 lembar saham dengan 1.000 per lembar, jadi total investasinya itu 100.000. Lalu jika dalam setahun harga saham naik menjadi 1.500 per lembar, maka nilai investasinya menjadi 150.000 dengan keuntungan 50.000. Namun, jika harga saham turun menjadi 800 per lembar, maka nilai investasi menjadi 80.000. Jadi ia mengalami kerugian 20.000. Seperti itu. Oke, next. Di sini ada equity investment, yaitu suatu keadaan di mana satu perusahaan atau investor memperoleh hak dalam saham perusahaan lain atau investi. Hal tersebut akan menentukan perlakuan akuntansi atas investasinya setelah diakuisisi. Nah, untuk percentage of ownership-nya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada level of influence dan juga valuation methodnya nih. Nah, berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, pengaruh investor terhadap investi bisa dikategorikan sebagai 0% sampai 20%, itu disebut dengan little or none atau pengaruh kecil atau tidak. Nah, ini tuh apa aja sih? Jadi investor tuh memiliki kepemilikan saham yang kecil, biasanya hanya untuk tujuan investasi tanpa pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan investi. Nah, untuk metode akuntansinya, yaitu dia fair value method. Nah, untuk pengakuan laba atau ruginya, jadi keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai saham dicatat dalam laporan laba rugi. Selanjutnya itu untuk 20% sampai 50% atau bisa disebut dengan signifikan, influence, atau pengaruh signifikan. Nah, itu apa aja sih? Jadi, investor memiliki cukup saham untuk memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan yang strategis, seperti memiliki kursi di dewan direksi atau keterlibatan dalam kebijakan bisnis investi. Lalu untuk metode akuntansinya, yaitu dia memakai metode akuntansi equity method. Nah, untuk pengakuan laba atau ruginya, yaitu investor mengakui bagian dari laba atau rugi investi berdasarkan persentase kepemilikannya. Jadi, jika investi memperoleh laba, investor mencatatnya sebagai pendapatan, dan jika investi rugi, investor juga mencatat bagian rugi tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu 50% sampai 100%, yaitu ada kontrol atau kontrol penuh atau mayoritas. Nah, investor ini memiliki saham mayoritas dan dapat mengendalikan keputusan bisnis investi. Dalam kasus ini, investi menjadi anak perusahaan atau subsidiari dari investor. Untuk metode akuntansinya, yaitu dia memakai metode akuntansi consolidation method. Nah, untuk pengakuan laba atau ruginya, jadi seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban investi digabungkan ke dalam laporan keuangan investor sebagai satu entitas. Jadi kesimpulannya yaitu pemilihan metode akuntansi investasi saham bergantung pada seberapa besar pengaruh investor terhadap investi. Jika kepemilikannya kecil, 0-20%, investasi dinilai berdasarkan nilai pasar atau fair value method. Nah, jika investor memiliki pengaruh signifikan dari 20% sampai 50%, laba dan rugi diakui berdasarkan bagian kepemilikan, equity atau disebut dengan equity method. Jika investor memiliki kontrol penuh atau di atas dari 50%, laporan keuangan investi digabungkan dengan laporan keuangan investor atau disebut dengan consolidation method. Nah, memahami klasifikasi ini tuh penting banget karena apa? Karena dapat mempengaruhi bagaimana investasi dicatat dalam laporan keuangan dan bagaimana keuntungan serta resiko dari investasi tersebut itu dikelola. Oke, selanjutnya penjelasan tambahan nih mengenai equity investment. Itu sini ada kategorinya, holding less dan 20%, situ ada trading dan non-trading option.
Jadi investasi saham dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kepemilikan dan pengaruh investor terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Kategori ini juga menentukan metode valuasi dalam perlakuan keuntungan dalam kerugian yang belum direalisasi, serta dampak lain terhadap laporan keuangan. Lalu untuk kategorinya itu ada saham kurang dari 20% itu ada trading securities atau instrumen perdagangan. Nah, ini valuasinya itu eh, valuasinya itu menggunakan fair value. Nah, keuntungan atau kerugian itu diakui dalam laporan laba rugi. Nah, untuk dampak lainnya, dividen yang diterima dicatat sebagai pendapatan jika saham dijual, keuntungan atau kerugian dari penjualan juga diakui. Nah, untuk non-trading option, yaitu bukan untuk perdagangan, yaitu valuasi menggunakan fair value. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dicatat sebagai pendapatan komprehensif lain dan masuk ke dalam ekuitas. Nah, untuk dampak lainnya itu apa? Yaitu dividen yang diterima tetap diakui dalam laba rugi dan keuntungan atau kerugian dari penjualan saham juga dicatat. Nah, untuk kepemilikan antara 20% sampai 50% yaitu equity method, tidak menggunakan nilai wajar tetapi dimiliki berdasarkan bagian kepemilikan investor terhadap laba atau rugi investi. Nah, tidak keuntungan atau kerugian itu tidak diakui hingga investasi dijual. Sedangkan untuk yang lebih dari 50%, itu tuh seluruh laporan keuangan investasi digabungkan dengan laporan keuangan investor. Untuk keuntungan atau kerugian itu tidak diakui secara terpisah. Baik, sekian presentasi dari saya. Bisa dilanjut dengan teman saya. Selanjutnya yaitu equity investment, yang dimana equity investment ini memiliki pengaruh antar beberapa persen pemegang saham. Jadi pengaruh dari equity investment ini tergantung berapa persen dia punya saham dalam perusahaan tersebut. Jadi di sini itu salah satunya adalah pemegang saham yang kurang dari 20% atau holdings of less than 20%. Jadi, jika suatu investor ini memiliki kurang dari 20% pemegang saham, maka investor ini memiliki hak dalam 20% atau kurang dari kepemilikan saham perusahaan tersebut. Namun, saat adanya RUPS dilakukan atau rapat umum pemegang saham ini dilakukan, investor ini tidak memiliki pengaruh apapun dalam suaranya karena kepemilikan sahamnya pun kecil, kurang dari 20%. Nah, terdapat dua klasifikasi untuk kepemilikan saham tersebut, yaitu trading dan non-trading. Nah, untuk trading ini perusahaan memiliki sekuritas tersebut lebih untung mendapatkan keuntungan dari adanya perubahan harga atau dari adanya book value dan market value. Jadi, jika adanya selisih antara book value dan market value, ini disebut dengan trading. Nah, sesuai dengan aturan IFRS dan pelaporan atas pencatatan, investasi dinilai menggunakan nilai wajar atau dengan nilai fair value. Nah, yang kedua dilakukan pencatatan unrealized gain and loss sebagai bagian dari net income. Maka kepemilikan saham yang kurang dari 20% ini memiliki kurang kepemilikannya itu dari 20%, maka dicatat sebagai bagian dari net income. Jadi ketika dia mendapatkan keuntungan atau kerugian secara unrealized gain or loss, maka pencatatan tersebut masuk ke dalam net income. Untuk
perbedaan saham trading dan non trading ini nanti hanya dibedakan oleh pencatatannya. Nah, untuk trading ini biasanya orang ini melakukan investasi untuk berjualan, macam dia punya saham namun tidak untuk diinvestasikan dalam jangka panjang, tapi diinvestasikannya sesuai dengan grafik dia punya. Nah, untuk non trading ini dia untuk melakukan investasi jangka panjang, yang dimana nanti non trading ini tidak mempengaruhi antara keuntungan dan kerugian, karena dia hanya untuk menjaga sisi cycle revenue perusahaan itu tetap terjaga gitu. Nah, selanjutnya ini ada equity investment versi non-tradingnya. Nah, versi non-tradingnya ini atau OCI ini dibedakannya itu hanya untuk pencatatan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan. Nah, untuk mencatat akun investasi ini dia sama seperti ekuitas trading sebelumnya, yang dimana pencatatannya itu sama, ada trading non trading, terus sesuai IFRS juga, tapi perbedaannya adalah dia dicatat kalau belum direalisasikan. Nama akunnya itu unrealized holding gain or loss. Jadi dia itu nanti ada keterangannya non trading gitu. Jadi unrealized holding gain or loss non trading. Nah, pencatatan jurnal ini itu masuk ke dalam other comprehensive income yang tidak mempengaruhi income pada suatu perusahaan. Nah, yang transaksi sebelumnya itu atau yang trading itu masuk ke dalam transaksi perusahaan karena dia masuknya ke dalam net income. Namun jika non trading ini masuknya ke dalam other comprehensive income. Jadi dia tidak mempengaruhi atau dia komprehensif sifatnya, tidak sama dengan net income. Seperti itu. Nah, jika adanya keuntungan, jika suatu investor ini mengalami keuntungan pada perusahaan, maka dia akan mencatat unrealized holding gain non trading. Namun jika dia mengalami kerugian pada suatu perusahaan tersebut, itu akan dicatat sebagai unrealized holding loss non trading. Other comprehensive income gitu. Dia masuknya itu ke dalam other comprehensive income. Nah, selanjutnya itu ada equity investment, pemegang saham di antara 20% sampai 50% atau holdings between 20% until 15%. Nah, investor ini jika dia memiliki kepemilikan kurang dari 50% pada perusahaan, maka secara hukum ini dia itu tidak mempengaruhi apapun dalam perusahaan tersebut. Namun jika pemegang saham yang lebih dari 50% ini secara peraturan perusahaan dia mempengaruhi atau memiliki pengaruh yang signifikan atas kebijakan dari operational management dan keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, jika suatu perusahaan ini dia memiliki kepemilikan 20% sampai 50%, maka dia akan melakukan yang namanya metode ekuitas, pencatatan metode ekuitas atau equity method. Setelah ini kita bahas apa itu equity method atau metode ekuitas dalam pencatatan perusahaan. Namun di sini ada dua kebijakan, dia ada holdings less than 20% dan holdings between 20% until 15% or more than 15% gitu. Jadi dia punya
kepemilikan saham pada suatu perusahaan itu dapat mempengaruhi pendapat mereka pada saat RUPS nanti itu jika dia memiliki kepemilikan saham lebih dari 50%, namun secara nasional, secara general dia tak dapat memiliki kemampuan untuk mengendalikan suatu perusahaan tersebut secara hukum. Namun perusahaan itu banyak macamnya, banyak peraturannya, dan berbeda-berbeda pada salah satu perusahaan tersebut. Jadi suatu perusahaan tersebut itu tergantung suatu perusahaan tersebut. Jika mereka memiliki peraturan atau pengaruh atas keputusan pemegang saham lebih dari 50%, maka mereka akan yang namanya itu dapat mempertimbangkan antara pendapat internal dan eksternal antara RWPS tersebut. Namun jika tidak, maka perusahaan tersebut hanya mencatat keuangannya saja. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada equity method. Seperti dalam pencatatan jurnal yang tadi, kalau misalnya equity method ini dipakai untuk kepemilikan saham yang lebih dari between 20% until 15%, maka menggunakan yang namanya equity method ini. Nah, equity method ini tuh apa sih, atau gimana sih, apa bedanya dengan fair value method gitu. Jadi ada dua, ada equity method, ada fair value method. Nanti kita di akhir kita kasih dia perbandingan jurnal, apa sih bedanya. Beberapa transaksi itu memiliki perbedaan penjurnalan atas setiap transaksi yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, yang pertama kita bahas dulu equity method. Itu adalah investasi yang dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Jadi jika perolehan pada suatu perusahaan tersebut kurang dari 50% atau 100% atau 60%, maka dia menyesuaikan. Nah, investasi ini dicatat ini dengan sesuai dengan biaya perolehannya, tidak lebih tidak kurang. Nah, yang secara berkala ini disesuaikan dengan perubahan dalam aset net investee. Nah, aset net investee ini apa? Aset net investee ini tuh macam aset lancar, total aset tidak lancar pada suatu perusahaan tersebut. Jadi, jika suatu perusahaan tersebut memiliki dia ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama itu laba rugi atau net income. Perusahaan ini mempengaruhi dengan adanya investornya gitu. Jadi jika perusahaan ini memiliki net income yang bagus, setiap tahunnya naik dari tahun sebelumnya, dan returnnya jelas, expected returnnya jelas, maka banyak investor yang akan tertarik untuk melakukan investasi dalam perusahaan tersebut. Namun jika net income-nya tidak bagus, dari tahun ke tahun dia turun, dia minus, dan expected return-nya tinggi, jadi investor tuh jarang percaya gitu sama sama perusahaan yang memiliki expected return yang tinggi, namun dia punya cash flow tiap tahun tuh berkurang gitu. Nah, maka di sini dijelaskan bahwa nilai investasi pada investor itu mempengaruhi dari laba ruginya. Jadi jika laba, dia akan meningkatkan aset net pada investornya. Jadi kalau misalnya perusahaannya laba bagus tiap tahun, dan expected return-nya itu jelas, maka investor itu akan menginvestasikan uangnya dalam perusahaan tersebut. Namun jika suatu perusahaan itu rugi atau expected return-nya itu sangat tinggi dan tidak make sense dengan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut sesuai dengan laporan keuangannya, maka dia akan menurunkan aset net pada investor. Jadi investor tuh pada ragu untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan tersebut karena net income-nya pun tak jelas dan
expected returnnya tinggi. Tak mungkin ada orang dia punya expected returnnya tinggi. Kalau misalnya pada investasi itu kita sebut dalam high return, high risk, high return. Jadi kalau misalnya kita mau return yang tinggi, maka resikonya akan tinggi. Namun jika returnnya rendah, maka resikonya pun rendah. Tak ada orang mau returnnya tinggi tapi risknya rendah gitu. Ada tapi tak ada dalam perusahaan, dan di investasi itu sangat diragukan gitu. Nah, yang kedua itu adanya dividen yang diterima akan menurunkan nilai pada investasi investor pada perusahaan. Nah, untuk dividen ini sendiri itu saham itu dibagi menjadi dua. Ada saham ordinary dan saham preference. Namun di Indonesia saat ini tuh saham preference itu jarang diadakan di perusahaan karena dia termasuk liability atau hutang gitu. Jadi dividen yang diterima akan menurunkan nilai investasi investor pada perusahaan investasi ini. Jadi kalau misalnya di suatu perusahaan ini ada pemegang saham preference, jadi dia akan lebih diutamakan daripada yang pemilik saham ordinary. Jadi kalau misalnya saham preference ini dia lebih diuntungkan ketika perusahaan lagi kredit, lagi dia punya laba rugi ini tak stabil, dia lebih mengutamakan yang preference untuk dibagi dividennya dibanding yang ordinary. Namun jika perusahaan memiliki net income yang stabil, dia akan membagi rata antara preference dan ordinary gitu. Namun bedanya hanya jika perusahaan sangat di titik rendah, dia akan lebih diutamakan untuk mendapatkan dividen dibanding yang ordinary share. Pemilik ordinary share and less than 20%. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas perbandingan antara fair value method versus equity method. Yang tadi saya jelaskan bahwa fair value method dan equity method ini hanya dibedakan di beberapa jenis transaksi saja. Nah, yang pertama ini adalah transaksi pembelian saham investasi. Nah, mereka tidak memiliki perbedaan saat melakukan transaksi pembelian saham investasi, karena yang di debit dia tetap equity investment, yang di kredit dia akun cash. Jadi mereka tidak memiliki perbedaan yang signifikan ketika adanya transaksi pembelian saham investasi. Yang kedua, adanya transaksi ketika investor ingin melakukan adanya net income. Jadi kalau misalnya pada fair value method ini, fair value itu kan nilai wajar. Kalau misalnya dia melaporkan adanya net income karena dia tidak mempengaruhi nilai wajar, maka pada fair value method ini tidak ada pencatatan atas transaksi tersebut. Jadi dia masuknya no entry, tapi pada equity method atau metode ekuitas dia dicatat atau diakui pencatatannya, karena pada dia akan mempengaruhi income from investment dan equity investmentnya. Maka yang di debit equity investment, yang di credit income from investment. Nah, yang ketiga itu adanya transaksi penyesuaian fair value atas kepemilikan saham. Nah, di sini pada equity method pun tidak ada pencatatan atas transaksi tersebut karena tidak mempengaruhi fair value adjustment-nya, karena dia menggunakan equity method. Jadi di fair value method dia diakui karena adanya fair value adjustment pada transaksi tersebut. Jadi yang di debit itu fair value adjustment, yang di credit itu unrealized gain or loss pada income gitu. Nah, yang keempat itu adanya pembayaran dividen melalui tunai atau melalui cash. Pada dasarnya dia tidak memiliki perubahan yang signifikan juga karena sama-sama mengurangi cash perusahaan, yang dimana cashnya itu di debit dua-duanya antar fair value dan equity.
Namun, yang jadi pembedanya adalah akun yang dikreditnya. Jika dalam fair value method itu yang dikredit adalah dividend revenue, maka dalam equity method itu yang dikredit itu equity investment. Kenapa? Karena dalam fair value ini dia mempengaruhi dividen revenue-nya perusahaan. Tapi jika equity method ini dia akan mempengaruhi equity cycle-nya dia, jadi dia mengurangi equity investment-nya gitu. Nah, yang terakhir itu investor melaporkan adanya kerugian dalam perusahaan. Nah, jika fair value method ini kan nilai wajar, dia no entry pada transaksi tersebut karena tidak memiliki pengaruh pada equity investment-nya gitu. Nah, kenapa di equity method ini diakui? Karena dia mengurangi atau mempengaruhi equity investment-nya. Jadi yang didebet itu investment loss karena dia rugi, jadi investment loss atau kerugian investment, dan yang dikredit adalah equity investment karena dia mempengaruhi cycle equity-nya perusahaan, maka dia akan diakui transaksinya pada investor melaporkan adanya kerugian. Nah, jadi ada 5 transaksi yang memiliki 4 transaksi yang memiliki perbedaan antar jurnal, antar fair value dan equity method, yaitu saat investor melaporkan adanya net income. Setelah itu ada penyesuaian atau adjustment antar fair value dengan kepemilikan saham. Terus yang ketiga itu ada pembayaran dividen tunai, tapi dia mempengaruhi akun yang dikredit. Nah, yang terakhir itu investor melaporkan adanya kerugian. Nah, di sini tuh kita bisa lihat bahwa banyak akun yang tidak mempengaruhi satu sama lain antara fair value dan equity karena dia memiliki selisih yang tidak signifikan namun berbeda seperti itu.